hari Minggu yang sangat ceria ini. Nah, adik-adik, semuanya sudah siap-siap untuk memuji Tuhan? Semuanya sudah mandi, sudah sarapan, semuanya bersukacita untuk memuji Tuhan. Sekarang kita mau bernyanyi, ayo ke sekolah minggu. Ayo, 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 kita mau ke sekolah minggu. Ayo semangat ya. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, syalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo semuanya bersukacita, semuanya memuji Tuhan. Mari bersama-sama. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, syalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Iya, semuanya bersukacita. Burung-burung bernyanyi untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau bergembira di rumah Tuhan. Kita mau bersukacita, kita mau bergembira, bertepuk tangan, melompat untuk Tuhan. Kita naikkan lagu ini, gembira di rumah Tuhan. Ayo semuanya gembira, bersukacita memuji Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Ayo menari, ayo melompat, bertepuk tangan, bersuka, gembira di rumah Tuhan. Ayo kita semuanya menari, melompat, bertepuk tangan di rumah Tuhan. Gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Ayo semuanya gembira. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Ayo menari, ayo melompat, bertepuk tangan, bersuka, gembira di rumah Tuhan. Ya, kita semua bergembira di rumah Tuhan. Sekarang kita mari berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kasih setia Tuhan yang begitu baik bagi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu yang rindu menyenangkan hati Tuhan
rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, inilah kami anak-anak Tuhan yang ingin beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah melalui pujian kami, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami mau pakai waktu ini Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, siapa di sini yang suka berbuat baik? Ada yang suka berbuat baik? Iya, yang suka berbuat nakal ada nggak? Adakah yang suka usil sama adiknya atau abangnya? Ada? Iya, nggak ada ya. Kenapa? Karena mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat, mata Tuhan melihat kita. Ayo kita bernyanyi, mata Tuhan melihat. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ayo adik-adik sekali lagi kita baca ya. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Yuk kita buat gerakannya ya. Amsal, kita buat seperti ini yuk. Seperti ini, ikutin saya. Iya, Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ayo sekali lagi ya. Kita ulangi ya. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Adik-adik, kita hafal ya, supaya semakin banyak firman Tuhan yang kita hafal. Nah, sekarang kita mau bernyanyi Ada Satu Sobatku. Siapa di sini yang punya sahabat? Ada nggak? Ada yang punya sahabat? Iya, sahabat yang baik. Ada sahabat yang paling setia. Ada sahabat yang paling dekat dengan kita. Siapa tahu namanya siapa? Iya, namanya Yesus. Ada satu sobatku, kita mau menaikkan pujian ini.
Titah napa 10 kon. Lang malo umur-umuranmu rumah nihasomanmu. Lang malo umur-umuranmu uram rumah nihasomanmu. Barang narohkon sidalahi, barang narohkon sidaboru, barang lombuni, barang hudani, barang AHP artani hasoman. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Gimana adik-adik, persembahannya sudah disediakan? Iya, kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi, kita menaburkan biji kebenaran. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan.
Persembahan kami Bapa, biarlah itu menjadi upah yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dan memberi semakin banyak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa beserta dengan kami kapanpun dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita membuka hati kita, mengundang Roh Kudus untuk masuk ke hati kita, supaya kita boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Kita menaikkan pujian Roh Kudus yang manis. Mari kita undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami muliakan nama-Mu atas berkat kasih karunia Tuhan yang telah Kau limpahkan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa hadirlah Engkau tengah-tengah kami, agar kami boleh mendengarnya dengan disiplin, boleh mendengar dengan tekun, sehingga apa yang kami dengarkan nantinya boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Amin. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tertulis di dalam Nats Efesus 4 ayatnya yang ke-29 sampai dengan 32. Ayo adik-adik diambil Alkitabnya biar kita baca secara bersama-sama. Efesus itu berada pada perjanjian baru. Yuk, sama-sama yuk. Nah, sekarang kita sama-sama membacakan firman Tuhan. Efesus 4 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Beginilah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik
untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita pada hari ini adalah anak sopan disayang Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya pagi ini? Tentunya adik-adik sehat, sukacita, syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, apakah adik-adik suka makan es krim, coklat, dan permen? Pasti suka, ya kan? Kakak juga suka makan es krim, coklat, dan permen. Mengapa adik-adik suka makan es krim, coklat, dan permen? Iya, betul sekali. Karena rasanya enak dan manis. Tahukah adik-adik, Tuhan Yesus suka pada orang yang manis. Orang yang manis maksudnya bukan yang wajahnya cantik, orangnya ganteng, bukan seperti itu ya adik-adik, tapi kelakuannya yang baik. Seperti apakah anak-anak yang manis itu? Tentunya anak yang manis itu adalah anak yang bersikap sopan kepada orang lain. Nah, sopan itu artinya apa adik-adik? Nah, yang pertama, sopan itu baik kelakuannya. Yang kedua, hormat kepada siapa saja, termasuk orang tua. Kemudian yang ketiga, tertib. Nah, dimanapun kita berada, kita harus tertib. Jangan ke sana kemari. Kalau sudah duduk, misalnya disuruh duduk. Nah, yang keempat, beradab tentang tingkah laku, tutur kata, pakaian, dan sebagainya. Yang kelima, tahu adat. Dan yang keenam, baik budi bahasanya. Nah, sekarang kakak mau tunjukkan 4 kata ajaib. Nah, dengan kita melaksanakan 4 kata ajaib ini, kita bisa dikatakan menjadi anak-anak yang manis. Kira-kira apa ya 4 kata-kata ajaib itu? Nah, yang pertama adalah tolong. Kata tolong. Nah, kapan kita mengucapkan kata tolong? Iya, benar. Ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain. Misalnya, ketika adik-adik membutuhkan pertolongan ibu untuk memperbaiki boneka yang patah, atau mungkin mengambilkan sesuatu di luar dari jangkauan kita. Nah, misalnya lagi untuk membuatkan susu misalnya. Nah, itu semua harus kita mintakan tolong. Kira-kira seperti apa? Ibu, tolong perbaiki bonekaku. Ibu, tolong buatkan susuku. Atau kakak, tolong ambilkan mainanku itu. Atau mungkin ayah, tolong bantu aku menyusun bukuku. Nah, jika kita sudah mengatakan kata tolong untuk orang lain membantu kita, maka orang lain itu pun akan senang mendengarnya dan akan tulus untuk membantu kita di dalam mengerjakan apa yang kita minta. Nah, jadi intinya ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain, maka kita harus mengucapkan kata tolong. Nah, itu kata tolong. Nah, sekarang kata ajaib yang kedua adalah terima kasih. Nah, kapan kita mengucapkan kata terima kasih adik-adik? Ayo, siapa yang ingat kapan kita mengucapkan kata terima kasih?
Iya, benar sekali. Ketika kita mendapatkan pertolongan dari orang lain, ataupun ketika kita mendapatkan hadiah, bisa dari orang tua, bisa dari kakak, dari abang, dan saudara, maka kita harus mengucapkan kata terima kasih. Contohnya, ketika ibu menolong kita membuatkan susu tadi, nah, ketika kakak membantu kita mengambilkan benda yang jauh dari kita, nah, kemudian kita menerima segelas susu dari ibu, dengan itu kita harus mengatakan apa? Terima kasih ibu, terima kasih kakak, terima kasih ayah, terima kasih om, terima kasih tulang, dan segala macam. Atau mengucapkan terima kasih ketika benda yang kita inginkan sudah berada di tangan kita. Jadi intinya adik-adik, jangan lupa mengucapkan kata terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Nah, kata yang ketiga apa ya adik-adik ya? Kata ajaib yang ketiga adalah maaf. Kapan kita mengucapkan kata maaf? Ya tentunya saat kita melakukan kesalahan terhadap orang lain. Contohnya kita telah berbuat salah, menjatuhkan pensil teman, maka kita ucapkan, maaf ya teman, saya menjatuhkan pensilmu. Atau mungkin kita menumpahkan kopi ayah di atas meja, ya maaf ya, aku menumpahkan kopi ayah, nggak sengaja loh ya, misalnya ya kan. Terus mungkin, maaf Bu, saya telah memecahkan piring di bawah meja, maaf ya Bu ya. Nah, kita harus, kalau kita melakukan kesalahan itu, kita harus buru-buru minta maaf ya. Untuk apa? Supaya orang lain tidak marah kepada kita. Supaya orang lain juga mengampuni kita. Karena Tuhan mengatakan, karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita, maka orang lain juga, kita juga boleh mengampuni orang lain. Nah, jadi adik-adik, kita harus mengucapkan kata maaf kepada siapapun yang kepadanya kita melakukan kesalahan. Nah, kira-kira kata ajaib yang ketiga apa ya adik-adik ya? Siapa yang tahu? Oh, maaf, yang keempat ya. Sekarang udah keempat. Tadi yang pertama, tolong. Kemudian yang kedua, terima kasih. Dan yang ketiga adalah apa tadi adik-adik? Maaf, betul sekali. Dan yang keempat adalah permisi. Nah, kapan kita menggunakan kata-kata permisi itu adik-adik? Ya, tentunya kita menggunakan kata-kata permisi atau mengucapkan kata-kata permisi ketika kita hendak lewat. Misalnya di depan kita ada orang lain. Atau mungkin orang tua kita sedang duduk di tikar, kita mau melewatinya, maka kita harus mengucapkan kata permisi, saya mau lewat, gitu ya. Jadi seperti itu, kita tidak boleh asal lewat saja, tetapi kita harus tetap mengucapkan kata permisi apabila kita melewati orang lain. Nah, jika kita melakukan keempat dari kata ajaib tersebut, tadi yang pertama adalah apa? Tolong. Yang kedua, terima kasih. Yang ketiga, kata maaf. Dan yang keempat adalah permisi. Maka kita dapat menjadi anak yang manis dan anak yang sopan. Mempergunakan kata-kata ajaib ini dalam bersikap terhadap orang lain akan menunjukkan kesopanan adik-adik. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor, melainkan mengucapkan kata-kata yang membangun. Apakah adik-adik yang suka berkata kotor? Nah, enggak ya? Kata kotor itu adalah kata yang mengejek. Apalagi adik-adik kira-kira menjatuhkan orang lain. Apalagi menjuluki orang lain dengan nama-nama hewan atau kata-kata yang kasar. Ataupun mengejek setiap ada perkataan orang itu yang tidak kita sukai. Nah,
Mulai sekarang, adik-adik tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor ataupun misalnya seperti yang tadi ya kan. Terus misalnya sikap yang baik itu seperti apa? Contohnya tidak boleh berkata-kata bohong, ya. Kita harus jujur kepada setiap orang, terlebih-lebih itu kepada Tuhan. Nah, jadi mulai sekarang adik-adik harus mengucapkan kata-kata yang baik ya, karena anak yang sopan akan disayang Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi ini. Kiranya firman-Mu Bapa dapat kami lakukan dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi. Biarlah kami Tuhan dapat melakukan apapun yang kami dengarkan, seperti melaksanakan 4 kata ajaib dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sopan, dan anak-anak yang manis di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi kembali Jesus in Me. Baiklah adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya penyertaan Tuhan dalam adik-adik sekolah minggu di sepanjang minggu ini, agar adik-adik semua Tuhan boleh merasakan sukacita yang daripada-Mu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami pada hari ini. Ampunkan segala dosa dan perbuatan kami yang salah, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganuk. Pasada uhur nami ase torangganuk. Seng boy dalanon nami salakah natorsa. Dopham hasoman nami torang ageguja. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi kita di minggu ataupun di ibadah berikutnya. Shalom.